Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Mari kita bahas the next big L1 launch. Wajib tahu nih sih, karena opportunity-nya tuh besar banget dan sayang kalau sampai kalian ketinggalan. Jadi untuk yang mau make it di siklus ini dan di siklus yang berikutnya harus tonton sampai akhir. Oke, let's go. Baik guys, jadi kalian lihat di thumbnail nih, oke ya, Monad itu penjelasan simpelnya kayak ada yang bilang anak dari pernikahan Ethereum dengan Solana. Jadi kita bahas dari bapak ibunya dulu, Ethereum versus Solana. Nah, gara-gara ekosistem Solana dan adopsi blockchain-nya itu makin masif, ini kita udah bikinin videonya terakhir pas 1 bulan lalu ya, Sol Summer akan datang lagi. Ekosistem Solana makin menyala. Nah, kalian bisa tonton video itu kalau misalkan pengen lihat background dan update dan adopsi apa aja yang baru-baru di sana. Tapi intinya itu membuat beberapa orang di komunitas Ethereum tuh jadi merasa ada ketegangan. Karena di Ethereum ada yang bilang kayak lihat roadmap roll up itu gonta-ganti terus ekonominya dan sampai dipertanyakan. Nah, ini ada yang lucu dari Duck Call Kid karena dia menyamakan roadmap roll up Ethereum tuh kayak seolah-olah kita naik pesawat jet pribadi terus kita ke tujuan spesifik. Nah, di tengah penerbangan si pilot bilang kalau bandara utama di pulau tujuan itu sudah tutup. Jadi pesawat akan mendarat di landasan udara yang baru. Terus kalian tanya, yakin ada landasan yang cukup panjang untuk mendaratkan pesawat ini? Kata pilotnya, ya gampang, nggak masalah. Terus kalian lihat dari jendela, ternyata landasan udaranya memang terlalu pendek. Si pilot menenangkan, nggak apa-apa, ada rerumputan kok di ujung landasan itu. Terus kalian buka peta, terus kalian ngelihat ternyata di ujungnya itu langsung air, nggak ada rerumputan. Si pilot bilang, jangan khawatir, pesawat ini bisa mengapung kok. Terus kalian baca kertas manual yang biasa ada di depan kursi pesawat tuh kan ada manualnya gitu. Dan ada peringatan di sana ternyata untuk tidak mendarat di air karena pesawatnya tidak punya gaya apung yang cukup. Dan ternyata kalian mulai tuh ngerasa aneh, feelingnya udah nggak enak, dan kalian ternyata mencium bau whisky dari mulut si pilotnya. Wah, mabuk nih pilot, pikir kalian. Jadi maksa akhirnya kalian kasih tahu kita harus ubah haluan, kita pergi ke bandara internasional aja deh di Nassau misalnya, kalian lagi di Kepulauan Bahama gitu. Namun si pilot ngamuk, katanya dia bilang kalian nggak sadar penumpang lain tuh bakal marah kalau ganti tujuan. Mereka mau berkunjung ke pulau ini, mereka udah buat rencana, udah bayar. Enggak, kita bakal crash aja pesawat ini di sini, nggak ada pilihan lain sekarang. Jadi itu cerita lucu aja sih, kayak analogi yang dibilang sama Duck Call Kid tentang roadmap Ethereum belakangan ini tentang yang fokusnya itu di roll up. Nah, kalau kata Fubar, ini dia nggak tersirat, dia nggak pakai analogi, nggak pakai bayangan cerita, dia nggak tersirat lagi langsung spesifik maksudnya. Dia yakin katanya meninggalkan L1 Ethereum terlalu awal itu suatu kesalahan besar. Dia bilang tanda bahayanya udah jelas, orang tuh malah lebih menantikan account abstraction daripada batch transaksi EOA. Itu nggak perlu kita jelasin, tapi intinya katanya ada yang lebih menjijikkan lagi yang dia sebutin di sini. Fubar argumen use case crypto yang terpenting itu swap token, bukan kirim uang dari orang A ke orang B kayak kata klaimnya Vitalik Buterin. Lebih seru pakai Uniswap daripada beli kopi secara on-chain katanya. Namun roadmap layer 2 ini membuat use case ini lebih buruk. Karena sebelumnya likuiditas menyatu di L1 Ethereum di mainnet. Bahkan user yang noob sekalipun bisa pakai agregator DEX kayak 1inch untuk eksekusi transaksi yang optimal. Sekarang likuiditas dan token terpecah di banyak layer 2 dengan eksekusi transaksi yang lebih buruk karena tidak dan atau belum ada agregator yang bisa lintas blockchain ke segala macam layer 2 Ethereum. Hal ini nggak bisa diremehkan dan menyalahkan user tuh nggak bisa. Kalau kita ngomong kayak itu usernya aja yang noob, mereka nggak paham, mereka belum belajar, mereka nggak peduli blockchain, ya nggak bisa bilang gitu. User yang baru dan berpengalaman sekalipun, bahkan builder juga, itu ikutan tersingkir. Jadi kalau si Fubar ini bilang katanya user baru yang nggak paham slippage lebih milih ke Solana daripada pusing bridging ke sana kemari bingung pilih bridge-nya yang mana. User yang berpengalaman yang cari eksekusi harga terbaik juga bisa alternatifnya milih ke Solana. Kalau dari sisi builder yang mau bikin aplikasi butuh transaksi murah, terpaksa ke layer 2. Tapi ada banyak banget pilih layer 2-nya yang mana. Resikonya udah beda-beda macam-macam. Dan nyambung dengan sisi keamanan, builder aplikasi yang benar-benar butuh keamanan tinggi itu nggak bisa bergantung sama Ethereum lagi. Karena Ethereum udah ngusir orang-orang untuk pindah. Likuiditasnya migrasi dari layer 1 ke layer 2. Jadi aplikasi yang harusnya membawa adopsi jadi terhambat. Aplikasi yang paling simpel aja cuman beli dan jual token
Yang Ethereum dulunya jago itu karena semua likuiditas menyatu di L1, sekarang jadi saling terisolasi. Semua infrastruktur yang ingin meningkatkan ini sampai kata Fubar tuh overkill. Karena belum ada agregator yang atomik sifatnya untuk lintas blockchain. Bener-bener sampai microtransaction sekalipun itu nggak hal fee-nya. Jadi kata Fubar, Ethereum membunuh aplikasi dominannya, yaitu swap token, demi menawarkan banyak layanan infrastruktur yang dia bilang katanya pakai buzzword terlalu ribet. Ini suatu kesalahan, nggak peduli berapa banyak white paper yang dipublikasi. Bahkan solusi yang dibilang entar juga beres, entarnya itu bertahun-tahun, bukan beberapa minggu. Yang user pada tahu, aplikasi builder pada tahu, akhirnya mereka pindah deh ke blockchain lain. Dan blockchain lain itu ya salah satunya Solana. Jadi itu kompetisi yang sedang dirasakan komunitas Ethereum. Xiao dari Alliance DAO ini juga berandai. Dia tanya, kalau bisa muter waktu dan mengubah satu hal tentang Ethereum, apa itu? Jawaban dia sama, roadmap rollup. Ethereum harusnya prioritas scaling L1, bukan berarti jangan ada L2. L2 tetap bakal ada secara permissionless. Maksudnya Xiao adalah fokus L2 sebelum explore potensi L1 itu terbukti prematur. Hasilnya sekarang ada banyak masalah user experience, developer experience, ada beban teknis, ada venture capital yang pada rakus, akhirnya investasi ke gimmick yang gak jelas. Dia ingat nonton presentasi Vitalik Buterin di ETH Berlin tahun 2019. Di kursi depan dia nonton, ada slide besar yang tulisannya itu, Ethereum perlu scale L1 sebelum scale L2. Tapi tidak lama kemudian mereka malah pivot jadi ke roadmap rollup. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu apa yang terjadi secara internal, dan yang mengarah ke pivot ini kita nggak tahu. Nah, salah satu komentar di tweet yang sebelumnya tadi si Fubar itu menyarankan gimana kalau kita pakai enshrine based rollup aja. Jadi kayak L2 itu ada yang resmi, yang official untuk kebanyakan user. Jadi kalau mau ke Ethereum, resmi officialnya ini rollupnya, nggak usah milih dari banyak L2, bingung, pusing. Nah, cuman L2 lain ya bisa tetap terus eksperimen kalau mereka pengen beda dan pengen unik sendiri. Nah, cuman ada yang sebenarnya nggak suka sama ide ini, komentar di bawahnya lagi. Dia bilang katanya nggak suka sama ide ini, tapi ya kenyataannya tuh bisa memperbaiki banyak hal di Ethereum. Dan pada akhirnya tapi jadi kayak muter-muter lagi sih. Dari L1 yang satu bercabang ke banyak L2, jadi ada L2 satu yang fokus benar-benar jadi official resminya, tapi jadi kayak kenapa nggak punya L1 yang scalable aja di bawah gitu kan. Udah bercabang jadi menyatu lagi, jadi bolak-balik muter-muter. Fubar komen lagi, sama kayak pikiran saya juga gini. Kalau udah terpecah ke banyak L2, terus dibuat infrastruktur untuk menyatukan lagi yang dia bilang nih ya, shared sequencing lah, super chain lah gitu. Itu kalau udah dibikin untuk jadi satu lagi, jadi sama aja kayak bikin L1 baru, kata dia. Bikin aja L1 baru yang cepat dan murah. Nah, ini nanti mengarah ke topik Monad. Dan sebenarnya kalau memang mau ke arah situ, kenapa nggak langsung aja L1 Ethereum mainnetnya itu kan, yang dibikin cepat dan murah. Kenapa harus mutar-mutar dulu roadmap rollup ke atas ke bawah bercabang sana sini baru balik. Dan selama bertahun-tahun itu udah kehilangan banyak user akibat banyak yang pada migrasi atau kabur ke alternatif seperti Solana. Jadi intinya kalian udah dapet ya, orang itu mulai mempertanyakan roadmap rollup Ethereum. Karena roadmapnya ada yang fokus ke L2, ada yang roadmapnya fokus ke L1. Dan itu terutama orang-orang kayak Max Resnick ini, yang sampai bikin meme-nya ini lucu banget untuk yang roadmapnya katanya kalau chat itu langsung scaling di L1 aja sebelum ke L2. Sedangkan yang Virgin itu malah scalingnya fokusnya di L2. Dan selain Max Resnick itu juga ada kayak Duck Call Kid, yang kalau si Max itu tadi bikin meme lucu, si Duck Call Kid ini pertanyaannya simple tapi nge-sarkas. Dia tanya, kalau L2 bisa jauh lebih cepat dan murah, kenapa nggak melakukan hal yang sama dengan L2 itu tapi di L1 aja? Bikin L1-nya cepat dan murah gitu. Jadi ada sih episode podcast yang bagus di Guard Show. Ini sebenarnya channelnya dari channel YouTube-nya Blockspace Media. Cuman The Guard Show ini jadi kayak ada playlist khusus yang menarik buat saya karena hostnya itu seru kalau diajak ngomong orang tamu-tamu guestnya. Dan salah satunya tuh si Max Resnick tadi yang bikin meme itu diundang dengan topik realignment. Dan Max Resnick di sini berusaha untuk menyatukan komunitas Ethereum jadi satu biar bener-bener bisa make it great again.
Make L1 Ethereum Great Again. Ada banyak banget poin yang dia bahas di sini. Ini sampai 1 jam 20 menitan dan ini banyak sekali bahasan-bahasan menarik yang saya pun nonton dari awal sampai akhir tuh bener-bener ngeklik pas banget, cocok. Dan intinya kalau ada yang mungkin nggak punya waktu sebanyak itu untuk nonton videonya, ada di tweet Charlie Noyce dari Paradigm yang sebaiknya Ethereum lakukan. Ini beberapa poin-poin yang dibahas sama si Max Resnick tadi. Intinya dia ada yang bilang pokoknya bikin L1 lebih ramah sama aplikasi. Entah itu lewat Max EB, kurangi jumlah validator, tingkatin limit gas, persingkat block time. Terus yang kedua, maksimalin kapasitas DA-nya. Jadi perbaiki harga blobnya sama gossiping, terus tingkatin skala blob sama Peerdash segera mungkin. Yang ketiga, stabilkan MEV. Dan ini lewat Vokil atau mungkin EPBS. Nah itu semua istilah teknis yang bahkan saya sendiri pun tidak mendalami semuanya itu dan kalian nggak harus paham, tapi intinya istilah-istilah teknis ini udah kita kasih penjelasan simple dan sederhananya di video sebelum. Jadi ini udah waktu bikin di playlist Ethereum, kalian lihat di channel YouTube Rupiah, itu ada di playlist Ethereum yang bahas tentang upgrade Pectra. Nah di sini tuh ada solusi UX Ethereum melawan Solana. Jadi kalian tonton di sana aja. Istilah-istilah tadi yang kita sebutin di daftar itu ada yang udah kita bahas. Jadi itu menjawab pertanyaan, apakah solusi Ethereum yang semakin padat, apakah nanti jadi bisa bersaing experience usernya untuk bisa kayak kompetitor seperti Solana. Intinya ada banyak perdebatan, ada banyak argumen, dan kita udah bahas mendetail di dashboard member RR untuk yang pengen baca lebih lanjut. Ethereum alignment, kalau nggak salah sekitar 2000 sampai 2500 kata itu kita bikin kontennya, jadi kalian bisa lihat langsung di sana. Yang belum daftar, cek link deskripsi video ini. Nah menurut saya ini bagus secara sosial, karena jadi pengingat untuk yang terlalu yakin Ethereum tuh sudah menang, nggak ada salahnya refleksi keberhasilan yang sudah dicapai sama Solana. Kita kan bisa aja tuh belajar, adaptasi, dan adopsi yang bisa kita terapkan ke Ethereum apa gitu. Dan Max Resnick juga selain Guard Show udah diundang ke podcastnya Bankless. Dan di sini pun ada banyak respon dari video dia sama Bankless itu yang orang-orang akhirnya mulai memikirkan gimana solusi terbaik untuk ini. Ini kalau misalkan kalian scroll silakan aja langsung di tweet, ada banyak ini diskursus di Twitter. Nah dari si bapak ibu tadi, si Ethereum sama Solana, Monad yang bisa dibilang kayak anaknya itu jadi kayak solusi terbaik. Kan istilahnya kalau anak itu pasti berusaha tumbuh ngambil yang terbaik dari ajaran kedua orang tuanya. Nah si Zen Lama, salah satu devnya Monad sekarang yang tadinya core devnya Solana, itu bilang waktu pertama denger Monad sih tesisnya cocok katanya, pas. Karena secara intuitif ya kok bisa sih belum ada orang coba bikin ini. Nah sebelumnya Kevin ini core dev Solana, dia ngeliat 100 layer 2 dibangun di Ethereum. Jelas dia pikir waktu itu kalau ada L1 EVM yang bener-bener optimal, itu bakal nemu product market fit. Asalkan ada tim yang berani untuk bangun itu. Nah waktu mikir gitu di Solana, konsep L1 EVM yang monolitik itu semacam tabu. Orang-orang kayak bilang kalau periode bear market di siklus sebelumnya ada project yang tidak Ethereum align, itu bakal dicaci maki sampai hancur proyeknya. Nah menurut opini dia setuju sama Fubar yang tadi di awal ya, kalau membungkam opsi L1 alternatif kayak Solana itu adalah kesalahan terbesar Ethereum. Harusnya wajar untuk diskusi terbuka tentang hal ini, karena yang kayak sekarang kita tadi lihat ada banyak debat itu bagus. Jadi komunitas Ethereum akhirnya lebih bisa mengungkapkan opini mereka dan bisa memperbaiki diri. Semoga aja nggak terlambat, dia bilang, karena Ethereum sukses itu net positif untuk semua ekosistem EVM. Nah itu alasan yang sama. Waktu saya nemu Monad akhir tahun 2022, FTX collapse, sentimen negatif, saya nggak langsung bilang apa nih L1 baru, nggak butuh. Akhirnya jadi Revolut Rupiah kan fokus tuh banyak tentang Monad. Kalian bisa lihat di playlist video kita, itu udah ada konten khusus tentang Monad. Sejauh ini ada 9 video, jadi sama video yang kalian tonton sekarang jadi 10 video. Jadi kalian bisa deh di sana untuk penjelasan yang lebih dasar, yang lebih basic, 101, yang mungkin akun Twitter Indonats juga kalau tertarik itu bisa tiap minggu ada Twitter Space, sama ada grup Telegram dan channel Discord Indonats itu juga pada aktif di sana kalau ada yang pengen hal-hal basic. Nah kalau ngelihat dari Ethereum versus Solana sih dengan optimis ya, adopsi on-chain ke masa depan, Monad itu memang dibutuhkan dan sangat dinantikan. Kebutuhan scaling blockchain, ini Max Resnick lagi nih, dia nge-tweet bilang katanya bukan artinya kapasitas kita cukup untuk aplikasi Z, aplikasi A, B, C, bukan. Yang kita butuhin tuh kapasitas jaringan yang sangat tinggi
Jadi biaya dasar untuk orang transaksi itu cukup murah untuk mencegah spam. Jadi orang transaksi nggak mahal, tapi ya nggak terlalu murah sampai jadi korban spam. Kalau kayak di Ethereum kan kemahalan, kalau di Solana kemurahan, jadi memungkinkan aplikasi nyata dibangun, tapi ya itu dia, jangan sampai spam tapi bisa menampung, cukup mahal untuk mencegah spam, cukup murah untuk menampung adopsi gitu. Jadi kalau skalabilitas blockchain bagus, lonjakan apapun nanti di masa depan bisa diserap tanpa membuat biaya transaksi meroket terlalu tinggi. Dan untuk tujuan itulah ada sistem yang membuat saya semakin bullish juga dengan Monad, yaitu sistem carriage cost. Dan ini ada video yang direkam bulan Februari nih tentang ini di channelnya Fastlane. Intinya dia berusaha untuk membuat sistem yang bikin tetap jaringan blockchain itu murah, receh, tapi nggak memberi insentif untuk bot atau siapapun tuh nge-spam karena ada sistem carriage cost. Nah ini kalau misalkan ada yang pengen belajar lebih lanjut tentang carriage cost bisa baca di official dokumennya Monad, atau kalau mau ngobrol sama saya bisa langsung di medsos Republik Rupiah aja, tinggal chat dan tag saya. Setuju sih dengan yang mengamati Monad dan pada merasa bullish dengan faktor-faktor ini, karena kalau dibilang ya, ini kayak kata si Joao, gimana nih bacanya, Joao Mendonça, kayaknya bahasa Portugis kalau nggak salah. Ini faktanya ada yang dia amati, Monad itu kompetitor legit pertama yang bisa menyaingi Solana dalam 4 tahun terakhir. Nggak ada L1 lain yang mendekati potensinya Solana, dan alasannya yang pertama dia bilang paham kalau Monad itu mengerti ekosistem dibangun sama tim yang independen dan anggota komunitas. Itu 2 prinsip inti yang membuat Solana tuh bangkit dan sukses. Terus berikutnya dia bilang sama-sama fokus dan berani tanpa takut bikin teknologi yang full stack dengan performa tinggi tanpa mengorbankan synchronized state. Jadi intinya integrated, bukan modular. Dan paham bahwa realita itu jauh dari idealisme. Itu yang ketiga. Dia bilang katanya trustless sama permissionless itu nilainya penting, tapi jangan sampai mengorbankan jaringannya tuh harus bisa dipakai sama orang. Dan bukan berarti Monad nggak ada sentral, nggak trustless, nggak permissionless, karena mereka dapat semua itu juga. Terus yang keempat itu terlalu humble timnya dan orientasinya tuh masa depan. Lihat aja deh, dia nggak terburu-buru kan nunggu dia nggak terburu-buru ini mumpung bull market, ayo launching token sekarang, enggak. Jadi menurut perasaannya dia katanya nggak bakal launch TGE dengan 60% sampai 90% alokasi supply token ke tim internal. Kayak macamnya Sui, kata dia. Kita lihat aja nanti ya, entah bener apa enggak itu. Pokoknya di testnet akhir tahun ini dan mainnet tahun 2025, silakan pantau milestone itu untuk berikutnya. Yang kelima dia bilang, ini pokoknya Monad lahir setelah kronologinya Solana. Jadi ada manfaatnya, bukan cuma first mover, late mover juga ada manfaatnya. Dia bisa melihat semua hal yang udah dialami, akhirnya dia bisa katanya menebus semua dosa-dosa Solana katanya. Terus yang terakhir ya melahirkan maskot terimut yang pernah ada. Entah maksud dia mau landak atau apa, tapi pokoknya ada banyak mon animal yang lahir dari komunitas Monad. Dan banyak yang meremehkan karena dibilang cuman L1 EVM lagi. Udah ada banyak, mereka nggak sadar kalau belum ada yang merombak EVM seperti Monad. Benar-benar menyingkirkan bottleneck performa utama yang dihadapi EVM itu apa. Dan banyak yang komentar cuman Ethereum lebih cepat, tapi kata dia si Joao Mendonça ini katanya nggak beralasan itu, dan itu nggak masuk akal. Artinya orang-orang belum pernah mengulik Monad secara detail aja. Kalian cuman perlu ngelihat aja background tim teknisnya mereka, developer, engineer, researchernya siapa aja yang membangun blockchain ini. Sekalinya kalian ngelihat pasti tahu betapa kompetennya mereka. Dan itu sisi teknologi ya. Kalau sisi komunitas kalian bisa cari tahu sendiri. Join aja di Discord, di Telegram, di Twitter. Komunitas sudah jadi salah satu produk. Jadi bukan berarti Monad itu masih belum ada produknya karena networknya belum live. Saya dan Briudik itu sangat terlibat dekat banget sama Monad dan ada banyak opportunity bagus yang saya pengen ngingetin lagi di Republik Rupiah sini. Paradigm go to market aja di sini sampai dapat 5 pelajaran dari Monad soal bootstrap dan mengembangkan komunitas. Dia bilang yang pertama, komunitas adalah fondasi pertumbuhan ekosistem. Yang kedua, pengalaman berkualitas itu mengalahkan metrik kuantitas. Atau kayak API gitu kan, follower, viewer, engagement. Untuk bisa building komunitas tahap awal ini yang lebih baik katanya. Terus yang ketiga, insentif bisa aja jadi alasan orang masuk. Entah karena pengen elik, pengen airdrop, pengen garapan. Tapi culture itu yang membuat mereka betah dan tetap tinggal, jadi stay. Yang keempat, kalian harus promosi di dalam komunitas, artinya bisa kasih delegasi kepercayaan untuk orang-orang secara optimis bisa jadi pemimpin di sana. Dikasih tanggung jawab, dikasih delegasi, bisa ngelakuin hal sendiri tanpa harus nunggu instruksi dari atasan.
Terus yang kelima, karena onboardingnya manusia ya, kita ngefilter dari bot apa segala macam, jadi menciptakan komunitasnya yang bener-bener isinya ya manusia, bukan spam bot farmer tukang ngegrinder aja. Jadi kesimpulan penutupnya, kalau dari ilustrasi Kobe yang kita bahas di video sebelumnya ya, ini 6 November nih kita bahas pesan untuk investor aset kripto menjelang bull market. Ini kan ada ilustrasi Kobe tentang proyek yang bisa jadi pemenang, yang bakal jadi jebakan retail, yang cuma niche doang, sama yang bakal wreck. Nah di situ kita ilustrasinya ada yang popular sama good project. Monad itu good project teknologinya dan popular dari sisi community-nya. Jadi kombinasi kedua itu membuat dia jadi calon potensi winner. Makanya dibilang tadi kita di judul sama thumbnail, Monad itu the next big L1 launch. Gak ada yang setara, jadi do not miss out. Monad itu sukses pun bukan cuma bagus untuk ekosistemnya kok, tapi juga untuk industri kripto secara meluas. Kalau dibilang paralel EVM L1 ini vampire attack Ethereum, ya pasti ada user yang tertarik migrasi selama user base crypto masih terbatas. Makanya kita harus grow the pie. Jadi nggak perlu ngerebut dari ekosistem lain usernya. Kalau L1 EVM nih ya, kita ngelihat bukan perdebatan sih, cuman komentar aja di tweet ini terakhir, bahwa dia itu vampire attack ke Ethereum. Ya sebenarnya kalau L1 EVM-nya cuma ngefork biasa tanpa peningkatan teknis apapun yang bisa disumbang ke Ethereum, ya iya. Cuman marketing, cuman gimmick paralel EVM. Itu ada banyak. Ya, salah satunya dan ada nama-nama lain juga. Itu 100% vampire attack ke Ethereum. Cuman beda cerita kalau L1 dan L2 lain yang tidak vampire attack. Ada yang bayar fee ke Ethereum entah lewat DA. Ada yang pakai Ethereum entah untuk mendorong tekanan beli token ETH-nya itu entah token gas atau dipakai buat DeFi dan lain-lain. Terus ada yang ketiga itu kontribusi ke pengembangan protokol Ethereum dan ekosistemnya. Nah yang nomor 3 ini bentuk L1 EVM yang bakal membantu Ethereum. Kalau Monad bisa realisasi maksud dan tujuannya, Monad itu jadi net positif untuk blockchain EVM dan termasuk Ethereum, termasuk layer 2 dan EVM lainnya juga. Karena mereka bisa menerapkan optimisasi software teknologi Monad. Sejauh ini ya cuman Monad L1 satu-satunya yang melakukan nomor 3 itu. Jadi kata John Sharp ini bener-bener giga chat team. Jadi itu guys untuk video hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih jempol kalau kalian suka dengan videonya dan subscribe dan gak ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers!